Penyakit diabetes dikenal sebagai mother of all disease karena merupakan induk atau ibu dari penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, hingga kebutaan. Seringkali penyakit diabetes dianggap sebagai penyakit orang dewasa. Padahal penyakit diabetes tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus diabetes pada anak di tahun 2023 tercatat meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Data IDAI ini mencatat ada sekitar 1.645 anak di Indonesia mengalami diabetes yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang, hingga Medan. Dengan laporan paling banyak berasal dari kota Jakarta dan Surabaya. Dari data jumlah anak dengan diabetes yang dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebaran kasus paling banyak adalah anak pada rentang usia 10 hingga 14 tahun sebanyak 46,23%. 31,05% lainnya berusia 5 hingga 9 tahun, 19% berusia 0 hingga 4 tahun, dan 3% diderita anak usia lebih dari 14 tahun. Diprediksi data jumlah anak penderita diabetes tersebut akan terus naik. Karena selain data belum mewakili seluruh daerah, banyak kasus yang tidak terdiagnosis. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penderita diabetes yang sangat tinggi dan jumlahnya pun meningkat dari ke tahun, dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi diabetes ini bisa dikatakan adalah the mother of all diseases, jadi ibu dari semua penyakit. Nah, bukan saja diderita oleh orang dewasa, tapi anak-anak pun sekarang sudah mulai menderita diabetes. Nah, tentu saja kita juga perlu memahami apa sih sebenarnya penyakit diabetes ini dan tipe-tipenya serta pencegahannya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga paham yang mengenai diabetes ini. Insight with Desi Anwar kali ini kita perlu belajar mengenai apa itu saja diabetes yang bisa diderita oleh anak-anak. Saya sudah ditemani oleh Dr. Piprim Basarah Yanuarso yang merupakan juga seorang ketua dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dokter Piprim, apa kabar? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa kabar, Mbak? Baik. Dan kalau saya lihat ini ya sebenarnya terus terang saya kan di dunia televisi sudah cukup lama dan saya juga sudah sering mewawancarai khususnya mengenai kesehatan. Nah, yang paling berkesan bagi saya ini adalah jumlah penderita diabetes di Indonesia yang semakin lama tuh semakin meningkat. Dan ini kalau saya lihat ya mungkin karena pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, tapi katanya jumlah penderita diabetes yang masih dikatakan anak-anak ya, di atas 10 tahun bahkan di atas 5 tahun itu jumlahnya juga meningkat. Kalau tidak salah Ikatan Dokter Anak Indonesia punya angkanya, katanya sekarang 70% lebih tinggi pada tahun 2023 dibanding tahun 2010. Bisa dijelaskan mungkin dari segi statistiknya, Dok? Betul. Jadi kita menghitung prevalence ya. Artinya jumlah kumulatif penderita diabetes pada anak itu dari 2010 yang kejadiannya cuma 0,028 per 100.000 meningkat menjadi 2 per 100.000. Wow. Jadi kalau 2 dibagi 0,028 itu kan sekitar 70 lebih lah, 70 kali lipat. 70 kali lipat ya. Namun memaknainya begini, bisa jadi itu berbarengan dengan penemuan kasus atau pencatatan kasus yang juga meningkat. Seiring dengan awareness dari para dokternya, juga masyarakat terhadap diabetes pada anak, sehingga penemuan kasusnya pun ikut meningkat. Walaupun secara real di lapangan, bisa saja masih banyak sebetulnya kasus-kasus diabetes pada anak yang tidak tercatat atau tidak terlaporkan. Oke, jadi ini bisa fenomena gunung es, itu yang pertama, sehingga bisa jauh lebih tinggi dari angkanya. Tapi kalau diangkakan, sekarang kira-kira berapa?
Data per Januari itu 1.645. 1.600, jadi hampir 1.700 ya. Nah ini katanya 70 kali lipat dibanding dari 2010 yang kemungkinan karena sudah lebih banyak orang yang mendeteksinya dan ini sudah dicatatkan sebagai statistik. Tapi ini sangat mengkhawatirkan. Ya, betul. Bisa, apalagi kalau ini merupakan fenomena gunung es. Apa yang terjadi antara 2010 sampai 2023 pada pertumbuhan anak-anak di Indonesia? Kalau Pak Piprim sendiri melihatnya, apa yang berbeda baik dari pola makannya, dari habitnya dan lain sebagainya? Karena tahun 2010 kan lumayan ya, 13 tahun yang lalu. Ya, jadi memang diabetes pada anak itu kan ada sebagian besar 2 tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu diabetes karena kerusakan kelenjar pankreas, dia tidak bisa memproduksi insulin. Nah, ini 90% anak-anak tipe ini. 90%? Ya. Ya, jadi ini kelainan bawaan atau sebuah genetik proses atau autoimun ya. autoimun. Lahirnya normal, tetapi karena suatu proses ada sel-sel imunitas yang kemudian merusak kelenjar pankreasnya sendiri dan membuat sel-sel beta Pololangerhans itu tidak bisa memproduksi insulin. Padahal insulin kan kita tahu untuk metabolisme glukosa ya. Jadi karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak dimetabolisme, gula darahnya sangat tinggi. Pada tipe 1 ini, karena tidak ada produksi insulin sama sekali, ketika sel-sel tubuh itu tidak bisa menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, dia akan menggunakan keton sebagai bahan bakarnya. Dan produksi keton pada diabetes tipe ini tidak terkendali. Bisa sangat tinggi kadarnya, di atas 20-25 mmol. Itu yang menyebabkan kemudian pasien ini sering dideteksi pada saat dia mengalami koma, ketodiabetic acidosis. Jadi gula darahnya sangat tinggi, ratusan, ketonnya juga sangat tinggi. Dan asidosis berarti kan tubuhnya asam ya? Iya, betul, asam. Kenapa? Karena pembentukan keton tidak terkendali ini karena remnya blong. Rem pembentukan keton ini adalah insulin. Jadi pada orang-orang normal, walaupun katakanlah puasa selama berhari-hari, itu ketonnya terbentuk tapi ada remnya, yaitu insulin. Tapi pada anak-anak tipe 1 ini dia nggak ada remnya. Sehingga sebagian besar kasus itu 70% lah. Anak-anak diabetes tipe 1 ini terdeteksi pada saat dia koma diabetic acidosis. Jadi sudah terlambat ya sebenarnya. Iya, dia sebenarnya sudah diabetesnya sudah cukup lama. Oke, kita fokus dulu ke tipe 1 ini karena tadi dokter katakan ini 90% dari kasus penderita diabetes di Indonesia yang khusus anak itu 90% adalah tipe 1. Kalau kita bicara anak ini dari rentang usianya itu seperti apa dan biasanya ini kan pasti ada simptomnya, ada gejalanya. Apa kira-kira yang bisa ya baik orang tua maupun dokter gitu perhatikan supaya jangan sampai koma dulu. Ya. Baru dianggap ini menderita tipe diabetes 1 ya. Jadi diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 itu kan memang gejalanya diabetes ya. Gejala diabetes itu kita kenal kalau istilah medisnya polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi dia banyak banyak minum, banyak makan, banyak kencing, ya, dan tubuhnya kurus. Ya. Jadi gejala-gejala seperti ini harusnya menjadi awareness ya. Kalau anak itu banyak minum, banyak makan, kencingnya juga banyak, ya, ini ada apa nih? Ya, biasanya kalau anak-anak seperti ini paling ideal dilakukan check up gula darahnya seperti apa kadarnya, ya, atau pada anak-anak sekolah bisa juga periksa gula dalam urinnya, ya, terutama untuk tipe 2 ya, nanti tipe 2. Tapi kalau yang paling akurat memang pemeriksaan kadar gula darah. Nah, dan ini biasanya rutin dilakukan. Biasanya kan anak kalau kecil sering dokter, mereka selalu kesehatannya diperiksa, divaksin dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan SOP yang dilakukan oleh dokter anak, dokter Piprim, bahwa ini apalagi sekarang ya? Sebetulnya untuk medical check up pada anak itu ya memang belum terbiasa ya kita kan. Karena medical check up itu pada orang-orang dewasa, apalagi lansia ya. Nah pada anak-anak memang kita lakukan pemeriksaan laboratorium atas indikasi.
Jadi memang dokter harus menyadari ketika pasiennya itu ada kecurigaan ke arah diabetes, pada saat itulah seharusnya memang dia lakukan medical check up. Ya, setidak-tidaknya dicek darah rutinnya dengan gula darahnya seperti apa, gula darah sewaktu. Ya. Itu akan bisa cepat mendeteksi sebetulnya. Nah ini mungkin juga untuk orang tua ya, karena orang tua kan pasti dia tahu mungkin dia melihat anaknya kok maunya pipis terus atau berat badannya turun dan lain sebagainya. Rata-rata ini pada usia berapa tipe 1 ini mulai menunjukkan simptom atau gejala yang mau tidak mau orang tua juga harus lebih jeli lah. Ya. Jadi ini bisa pada apakah bisa baby juga misalnya bisa. Baru lahir baby juga bisa. Baby juga bisa. Jadi kalau sebagian besarnya itu 10 sampai 14 ya. Sebagian besar. Sebagian besarnya. Jadi dari 90% sekolah. ini rata-rata ya. usia teenager ya, masuk ke usia sekolah ya. Usia sekolah. Di bawah itu usia 5 sampai 6 sampai 7 itu juga bisa. Dan di bawah itu juga bisa. Tapi urutan terbanyaknya itu di sekitar 10 sampai 14 tahun. Ya. Jadi pada anak-anak yang mengalami gejala tadi ya, seharusnya orang tua kalau mencurigai ya, dan mungkin tidak ada salahnya juga sekali-sekali medical check up lah ya, sekeluarga gitu. Ceklah gula darahnya seperti apa. Apakah ini bisa keturunan juga? Kalau misalnya orang tuanya diabetes, apakah anaknya juga kemungkinan untuk diabetes? Ada faktor genetik atau lebih karena faktor budaya, kebiasaan hidup maupun pola makan di rumah, Dok? Ya, faktor genetik tentu ada, terutama nanti yang tipe 2 ya. Faktor genetik itu biasanya terkait dengan tipe 2. Tapi faktor genetik tidak akan terjadi kalau pola makan, gaya hidup pada anak-anak dan orang keluarga itu ya baik ya. Ini untuk tipe 2 ya. Ya, untuk tipe Kalau tipe 1 kan memang sudah ada kerusakan tuh. Ya, autoimun itu. Autoimun Dan ini itu. memang sudah ada ininya lah, ada risetnya bahwa ini autoimun. Ini suatu hal yang baru diketahui autoimun atau dari dulu? Karena kata-kata autoimun sekarang kalau saya interview ya, dokter dia wah ini autoimun gitu. Apakah ini memang sesuatu yang baru diketahui? Sebetulnya atau ini sudah sejak lama. Sudah lama ya? Sejak lama sebetulnya. Bahwa tipe 1 itu memang kerusakan kelenjar pankreasnya ya. Dan itu nanti dibedakan oleh pemeriksaan si peptide itu ya. Untuk membedakan apakah ini tipe 1 atau tipe 2. Ya. Jadi nanti dokter yang bisa menentukan. Karena tata laksananya tentu sangat berbeda. Kalau yang tipe 1, karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin, dia butuh injeksi insulin sepanjang hidupnya. Diabetes tipe 1 biasanya kurus-kurus karena lemaknya habis untuk energi alternatif di otaknya. Hanya saja masalahnya, gula darah yang tinggi plus produksi keton oleh liver yang tidak terkendali karena insulinnya nggak ada, ini yang bikin masalah. Keton itu kalau banyak banget, tinggi banget ya asam. Jadi ketoasidosis tadi. Itu bikin koma, gawat darurat. Nah kalau dari kita mendapatinya sejak usia anak ya, tipe 1-nya, nggak ada penyembuhannya, nggak ada obat untuk menyembuhkan. Jadi kalau diabetes itu dikontrol. Dikontrol, tapi tidak bisa disembuhkan. Tipe 1 karena tidak ada produksi insulin, otomatis dia harus selalu diberikan insulin, ya khususnya insulin yang untuk basalnya itu, yang disuntikkan di malam hari ya. Itu untuk insulin basalnya. Ya kalau insulin yang kerja cepat itu kan tergantung jumlah karbohidrat yang dia makan. Ya. Tapi insulin basal itu harus mau tidak mau dia harus diberikan di malam hari. Ya. Oke. Iya. Baik. Nah ini kembali lagi ke pemahaman. Ini kan kita pankreas yang memproduksi insulin. Gara-gara autoimun pankreasnya tidak memproduksi atau memproduksi dalam jumlah kecil, sangat sedikit sehingga si insulin ini dia yang buka pintu lah untuk gulanya masuk ke sel, karena dari sel itu kita mendapatkan energi. Betul. Nah, kalau ini tidak terjadi, apa yang terjadi pada gula darah
itu dok, dan Yeah. apa yang nanti bisa menyebabkan yang tadi disebut Asidosis. asidosis itu dan bahkan koma. Betul. Dan berapa lama kira-kira rentang waktu sebelum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan itu? Jadi kalau katakanlah diabetes tipe 1, sudah anaknya tadi ya banyak kencing, banyak haus, banyak makan tapi kurus, anaknya juga not well doing gitu ya, Nggak, lemas itu, lesu. Lemas, ya anaknya lemas karena energinya kan nggak bisa dan dipakai. Dan katanya ini kan kita kalau bahasa Indonesia kan kencing manis ya. Iya, kencingnya memang mengandung gula, ya karena gula darahnya tinggi banget, bocor ke urin, jadi urinnya pun positif mengandung gula ya. Nah anak-anak yang seperti ini akan mencari energi alternatif untuk otaknya terutama, yaitu keton, ya kan? Keton itu kan diproduksi di liver, diambil dari lemak. Oleh karena itu diabetes tipe 1 biasanya kurus-kurus karena lemaknya habis untuk energi alternatif di otaknya. Hanya saja masalahnya gula darah yang tinggi plus produksi keton oleh liver yang tidak terkendali karena insulinnya nggak ada, ini yang bikin masalah. Keton itu kalau banyak banget, tinggi banget dia asam. Ya kan? Dan asam apa yang terjadi kalau darah kita atau tubuh kita terlalu asam? Jadi ketoasidosis tadi, itu bikin koma, gawat darurat. Dan itu butuh dirawat di ICU, butuh tata laksana yang khusus untuk oleh pakar yang kompeten untuk masalah diabetik ketoasidosis. Biasanya setiap dokter anak dia paham untuk tata laksana emergensi diabetik ketoasidosis. Jadi mesti kasih insulin, ya, dirawat, dikasih cairan supaya nggak dehidrasi dan seterusnya. Ya, nah setelah misalnya tadi disebutkan rata-rata orang mendeteksinya ketika dia sudah ketoasidosis ini sudah koma, kan berarti kan sudah ini kan fatal kan jadinya. Kalau sudah tahap ini. Fatal. Ya, ini bagaimana ini penanganannya dan kira-kira seberapa inilah dari segi usianya dan apa kalau sudah asidosis ini yang terjadi kepada perkembangan maupun pertumbuhan si anak itu, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, jadi begini, anak yang sudah kena ketoasidosis diabetik biasanya ini, sudah berapa lama dia mengidap diabetes? Bisa jadi dia baru beberapa bulan, ya, nggak ketahuan ya gejala awal tadi sampai kemudian gula darah tinggi sekali, nggak dapat suntik insulin, atau penderita yang sudah ketahuan diabetes tipe 1, tapi kan begini masalahnya, remaja ini problemnya bosen dia, tidak ada dukungan dari keluarganya, atau tidak ada akses ke insulin misalkan ya, tidak ada akses, jadi padahal dia kan harus dapat insulin karena nggak ada produksi sama sekali kan. Nah, yang begini-begini ini juga jadi masalah tersendiri. Jadi selain kasus baru yang memang nggak ketahuan dan nggak dapat insulin, ada juga kasus-kasus lama yang bosen, nggak mau suntik lagi karena dia sudah merasa, aduh ngapain sih aku kok. Apalagi ini kan usia anak sekolah, remaja mereka juga mungkin merasa, wah kenapa kok saya harus begini-gini. Iya, betul. Oleh karena itulah selain dukungan medis, juga butuh dukungan psikologis, dukungan komunitas. Oleh karena itu ada komunitas-komunitas diabetes sama penderita dibina oleh pakar-pakar endokrin anak ya. Mereka biasanya bikin diabetic camp misalkan. Jadi situ ada edukasi terutama pasien-pasien baru, diedukasi oleh seniornya bersama dokter-dokternya dengan di camp khusus. Itu nanti diajarin bagaimana penyuntikannya, bagaimana nutrisinya dan seterusnya. Oh, jadi sudah ada ya? Sudah ada diabetic camp itu, dan itu teman-teman ahli endokrinologi anak di Indonesia dia membuat komunitas seperti itu. Nah, kalau dari ini kan Dr. Iprim dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, seberapa besar edukasi ini kan harus diberikan bukan saja kepada anaknya, tapi kepada orang tuanya. Betul. Dan juga akses terhadap insulin itu sendiri di Indonesia. Kita cukup nggak? Apalagi kalau penderitanya juga semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Iya. Jadi kalau insulinnya sendiri ditanggung oleh BPJS ya. Masalahnya kan anak-anak ini butuh pemeriksaan gula itu berkali-kali. Ya, kadang bisa 5 kali, 6 kali sehari dicek gula darahnya. Bagusnya pakai glucose stick ya. Tapi itu nggak ditanggung oleh
BPJS asuransi ya. Jadi harus beli sendiri. Harus beli sendiri. Nah ini kan Dan juga itu hanya masalah. sekali pakai atau Itu glukosa stick itulah yang pakai alat ini. Itu kan bisa. Jadi itu menentukan dosis insulin yang dia akan injeksikan ya terkait dengan ininya makan. Jadi tergantung dengan kadar gula darah dan pemeriksaan tadi, pasiennya bisa menentukan dosis insulinnya. Nah ini yang nggak ditanggung. Yang ditanggung itu insulinnya sendiri tetap ditanggung dan gula darah yang di laboratorium. Padahal kan anak-anak ini butuh pemeriksaan mandiri di rumah. Jadi itu bagaimana caranya? Apakah ada subsidi khusus atau bagaimana? Karena ini kalau tiap hari kan lumayan makan banyak biaya juga. Inilah mungkin yang dicoba diselesaikan oleh komunitas tadi. Ya mungkin mereka mencari donasi dan seterusnya. Tapi saya kira ini sudah saatnya pemerintah hadir juga nih pada masalah-masalah seperti ini supaya anak-anak itu juga tetap walaupun diabetes tipe 1, kalau dia dikontrol dengan baik, dia masih jadi presiden loh, bisa jadi presiden gitu ya. Bisa jadi macam-macam gitu. Jadi usianya bisa cukup panjang. Bisa cukup panjang ya betul. Asal setiap hari rajin untuk menyuntikkan insulin itu terhadap tubuhnya. Dok, mungkin kembali ke ini kadar gula darah karena ini kan sebenarnya kan sesuatu yang harus dilakukan secara rutin ya. Cek gula darah, cek kolesterol. Kalau biasanya kalau kita udah tua-tua kan ini harus tapi ternyata anak-anak kan juga perlu ya. Normalnya dan yang paling sering ditemukan ketika si anak sudah ketoasidosis ini atau mengidap tipe 1 ini itu berapa? Ya, gula darah kadarnya dan kapan ini harusnya? Gula darah puasa itu normal di bawah 100 mg per desiliter. Ya, di bawah 100. Di bawah 100. Kalau gula darah ini yang puasa ya. Ya puasa. Oke, kalau misalnya makan habis makan 2 jam habis makan itu 140 mg per desiliter. Maksimalnya ya. Maksimal itu. Kalau di bawah itu lebih bagus lagi kan? Lebih bagus. Jadi gula darah puasa maksimal 100. 2 jam habis makan itu 140. Kalau di atas 140 udah mulai. Hati-hati. Bisa juga pakai parameter HbA1c. HbA1c ini yang 3 bulan kan? Iya, 3 bulan. Ini apa? Coba angka-angka ini. Ya, HbA1c itu memang normalnya adalah untuk disebut diabetes itu kalau 6,5% ke atas. 6,5% dari kadar gulanya di dalam darah itu 6,5% ke atas. Betul. Kalau dia antara 5,7% sampai 6,4 itu prediabetes. Dia prediabetes. Nah, ini sudah harus. Tapi tipe 2 ini ya. Ini tipe 2 ya, tipe 2. Normal itu memang 5,6% ke bawah. Nah, jadi kalau untuk secara umum komunitas HbA1c juga bisa menjadi salah satu parameter untuk screening. Kalau masih di bawah 5,6% ya aman-aman. Tapi yang untuk tipe 1 biasanya tes apa yang dilakukan? Selain gula darah ada si peptide-nya. Jadi itu nanti di rumah sakit dokter ahlinya akan bisa memeriksa itu, membedakan apa ini tipe 1, tipe 2. Kalau sudah parah sekali dan sudah koma, itu berapa ininya angka gula darah? Gula darahnya? Ya. Itu bisa di atas 400. 400? Iya. 300, 400 bisa segitu dan ketonnya juga bisa 20, 25. Jadi ini keton itu kan normal 0,5 ya. Iya. Wow. Ini bisa 25 gitu. Berbahayanya gula karena tidak dianggap berbahaya. Gula itu bikin edik memang. Dan itu kalau dilakukan pemeriksaan di MRI, adiksi gula itu mirip-mirip adiksi kokain letaknya. Coba mungkin bisa sekarang kenapa kita harus peduli ya, mencegah dan juga mengontrol. Ini karena faktor-faktor yang lainnya. Ini apa-apa saja. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan tipe 2 dulu ya. Yang tipe 2 ya. Kalau tipe 2 itu walaupun jumlahnya kira-kira 10% ya dari anak-anak, tapi sekarang trennya itu sudah mulai ke arah yang lebih muda. Karena tipe 2 ini kan harusnya di atas 40 tahun nih. Ini sudah mulai bahkan
data IDA itu ada yang sampai usia 6 tahun, anak obesitas itu sudah diabetes tipe 2 loh. Dan tipe 2 ini yang berkaitan dengan lifestyle, pola makan dan pola hidup. Oke, ini tadi kembali ke pertanyaan saya awal ini. Betul. Apa yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2023 sehingga seolah-olah ada 70% lonjakan, dan dari segi tipe 2 dan atau tipe 1-nya ini seperti apa lonjakannya? Ternyata tipe 2 juga peningkatannya lumayan. Betul. Data kami itu masih gabungan ya, tipe 1, tipe 2 ya. Tapi mungkin nanti kita akan breakdown yang tipe 2 ini berapa persen sih peningkatannya ya. Karena ini nanti terkait dengan lifestyle. Jadi untuk yang tipe 2 ini, kira-kira begini Mbak. Dulu zaman saya kecil tuh namanya soft drink itu cuma 1 atau 2 macam, 3 macam, diminum pada saat akhir tahun, liburan, atau pada saat lebaran, ya kan? Liburan gitulah, event-event tertentu ya, rekreasional ya. Tapi sekarang kalau kita pergi ke minimarket, itu yang namanya soft drink, minuman yang pemanisnya adalah high fructose corn syrup ya, tinggi fruktos dari sirup jagung itu banyak banget, lebih dari 100 macam. Lebih dari 100 macam, dan harganya juga semakin terjangkau. Harganya murah. Belum minuman saset. Sekarang kopi saset, yang instan itu selalu manis. Dan makanya sekarang diabetes itu bukan penyakit orang kaya. Obesitas itu sekarang perut buncit bukan penyakit golongan kaya. Banyak yang golongan menengah ke bawah sudah mulai banyak yang buncit, banyak diabetes, karena makanan, minuman sasetan yang manis-manis ini murah harganya. Dan jadi kebiasaan, karena gula ini kan juga kalau semakin kita makan atau minum gula kan semakin ini ya, adiktif ada edik. Ada kecanduan. Betul. Jadi selain gula, sekarang ini ada junk food atau ultra processed food ya. Itu kan isinya kebanyakan juga karbohidrat. Karbohidrat cepat serap atau refined carbs. Begitu dimakan menjadi gula. Apa hyperglycemic ya? Yes. Apa jeleknya makanan seperti ini kalau diminum terus-terusan? Begitu dia dimakan, ya, makan snack, minumnya minuman manis. Nah, biasanya kalau misalnya makannya donat atau kue, maka minumnya juga manis, ya. Itu gula darah langsung meningkat. Begitu meningkat, nanti ada disebut sugar crash. Sugar crash itu gula darahnya turun, ada relatif hipoglikemia, padahal sebetulnya nggak hipoglikemia, tapi karena gula darahnya terbiasa tinggi dan dia relatif rendah, dia akan craving, nagih, dia lapar, pingin begitu lagi. Jadi terus menerus. Terus. Nah, apa akibatnya? Insulin kan dikeluarkan, gula darah naik, setiap insulin, kita makan manis-manis keluar. Betul. Kalau makan manisnya berkali-kali dalam sehari, insulin akan dikeluarkan berkali-kali. Dan ini disebut dengan hiperinsulinemia, kadar insulinnya tinggi terus di dalam darah. Padahal insulin itu harusnya pulsatile. Kita makan, insulin keluar. Udah gitu kan kita nggak makan. Basah lagi ya, kondisi basah. Ini insulin terus-menerus tinggi. Akibatnya terjadi resisten insulin namanya. Resisten insulin adalah sel tubuh itu nggak dengar perintah insulin. Insulinnya ada. Iya, insulinnya ada, tapi karena terus-terusan insulin itu terlalu cerewet, ayo masukin gula, sel itu akhirnya nggak dengerin lagi tuh perintah insulin, namanya insulin resisten. Ya, dia budek selnya itu. Justru jadi karena kebanyakan insulin yang bekerja terus-menerus, akhirnya insulinnya juga sudah tidak efektif lagi kan? Ya karena gula darahnya tinggi terus. Jadi yang membedakan tipe 1 dari tipe 2 ya. Tipe 1 ya karena memang sesuatu yang salah ya dalam. Betul, karena nggak ada ya. Karena tidak ada, tidak produksi. Ya. Tapi ini karena terus menerus. Jadi resisten. Betul. Ya. Selnya juga bilang enggak. Ya. Nah, jadi ini insulin biasanya masih ada, tapi sel tubuh nggak dengerin lagi perintah insulin. Kemudian gula darahnya melonjak tinggi dan memenuhi kriteria diabetes tadi. Iya. Ya. Nah, tapi dari segi symptoms atau gejala, apakah sama? Sebenarnya sama, Dok. Karena kalau kita lihat ini kan obesitas ini adalah salah satu ini ya. Tapi gini, kalau diabetes tipe 1 itu nggak didahului obesitas dulu biasanya. Iya, dia kan langsung turun. Yang tipe 2 itu obesitas. Nah, kalau yang tipe 2 tuh biasanya mulainya kalau sudah obes itu pasti harus dicek ya. Betul. Jangan-jangan dia ada metaboliknya nggak jalan gitu.
Ini tidak semua anak obes atau orang obes itu tidak semua diabetes. Tetapi obesitas yang dengan sindrom metabolik, ya, yang dengan insulin resisten, itu bisa terkena diabetes. Lebih mudah dia terkena diabetes. Tapi untuk orang tua melihat anaknya, tapi gejala diabetesnya itu sama. Dia haus, terus pipis terus, mungkin lesu dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Sama. Gejala diabetesnya polidipsi, poliuri, polifagi. Oke. Ini lebih ke lifestyle, lebih karena kita mengkonsumsi. Ya, coba. Normalnya, idealnya berapa jumlah gula yang seorang anak, kan anak kan harus, mereka perlu banyak energi ya, bukan seperti orang dewasa mungkin. Yang mereka idealnya konsumsi setiap hari, dan apakah ada periode-periode yang mereka istilahnya tidak mengkonsumsi itu supaya tidak turun naik insulinnya. Jadi kan kalau WHO itu memberi batasan gula itu 24 gram ya. 24 gram itu per hari. Itu satu sendok teh ya itu 5 gram ya, sekitar 4-5 sendok. 5 sendok teh ya. Iya, teh. Kalau itu untuk anak ya, bukan dewasa. Gula darah kita itu kan sebenarnya kalau orang dewasa nih ya. Gula darah kita untuk volume 5 liter darah itu kadar gula 100 mg per desiliter sama dengan 5 gram saja sebenarnya. Jadi gula darah sendok. Iya, 5 gram saja sebenarnya. Gula yang ada dalam darah orang dewasa. 5 gram saja. Kebayang nggak kalau ya, coba ini 24 gram dalam satu hari idealnya. Satu hari. Coba pagi minum, makan buah dan lain sebagainya, itu kan juga sudah gula juga. Udah gula, apalagi ada susu, yang susunya susu coklat atau susu rasa stroberi. Susu coklat itu ada yang 40% gulanya. Belum lagi yang tadi soft drink. Dalam satu soft drink setahu saya tuh bisa ada 10 sendok teh sendiri ya gula, atau kadang-kadang lebih. Iya. Wow. Jadi luar biasa, gula itu berbahayanya gula karena tidak dianggap berbahaya. Dan apalagi anak-anak kan semua, siapa sih nggak suka manis? Betul, karena ada edik ya. Gula itu bikin edik memang. Dan itu kalau dilakukan pemeriksaan di MRI, adiksi gula itu mirip-mirip adiksi kokain letaknya. Iya. Apalagi karena ini dikasih permen, kasih coklat, dan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, terus-menerus. Rata-rata anak yang kena diabetes ini, yang tipe 2, idealnya, khusus untuk anak-anak yang menderita diabetes ini, dok, apakah ada penelitian rata-rata berapa banyak mereka mengkonsumsi gula sehingga memicu diabetes tipe 2? Ya, data pastinya kami belum punya ya, tetapi bahwa diabetes tipe 2 itu biasanya didahului oleh insulin resisten, itu karena memang terlalu sering dan terlalu banyak. Biasanya butuh waktu berapa lama, khusus di anak ya? Kalau tua kan itu sudah jelas, mungkin seumur hidup ya, 40-50 akhirnya diabetes. Tapi kalau umurnya masih 10 atau masih teenager, itu biasanya... Bayangkan, usia semuda 6 tahun saja, dia sudah bisa loh. Oh iya? Iya, sudah bisa ada diabetes kasusnya. tipe 2, ada kasusnya. Jadi obesitas. Itu dicek nggak lifestyle si anak umur 6 tahun ini seperti apa? Ini tipe 2 kan? Iya, tipe 2. Apa? Ada wawancara atau ini? Selalu ada... apa yang dia konsumsi? Apa namanya? Minuman manis dengan snack-snack yang tinggi karbohidrat. Dan selalu dikonsumsi terus-menerus dan terus-menerus. Ya. Terus-menerus? Terus-menerus, jadi nggak pernah berhenti makannya itu. Mungkin dari sejak dia balita ya kalau gitu? Ya mungkin. Jadi untuk data berapa lama sampai ini mungkin berbeda-beda ya. Mungkin itu terkait faktor genetik juga. Ya, kalau ada faktor genetiknya, kemudian faktor lingkungan juga sangat mendukung, itu bisa terjadi sih, bisa cepat terjadi diabetes tipe 2 itu. Ya, tapi kalau yang tipe 2 ini tadi simptomnya sama ya? Iya, sama. Pencegahan atau pengobatannya juga sama? Apakah ada perbedaan dengan si anak yang tipe 1 yang harus mau tidak mau dia suntik, belajar suntik, belajar cek gula darah. Gula darah. Jadi kalau tipe 2, karena dasarnya adalah lifestyle, maka tahap awal untuk manajemennya adalah perbaikan lifestyle. Ya kan? Jadi bagaimana anak-anak itu kemudian mengurangi karbohidrat cepat serap, ya, meningkatkan protein hewaninya, ya, serat-serat dari sayurannya, kemudian olahraga, ya,
mungkin juga bisa dengan obat-obatan diabetes untuk yang tipe 2. Ya, jadi biasanya kalau untuk diabetes itu manajemen lifestyle dulu, ya, olahraga. Kita tahu otot. Kenapa olahraga membantu? Oke, otot itu adalah konsumer glukosa yang paling utama. Jadi kalau kita kelebihan makan gula, ototnya banyak ya, besar ya, ototnya besar, itu gulanya akan diserap oleh otot. Tapi kalau orang obesitas, biasanya kan ototnya kecil yang banyak lemak kan. Jadi gula darah itu nggak banyak diserapnya. Itu. Atau kalau misalkan olahraga aerobik lah. Olahraga aerobik pun walaupun nggak bikin otot, tapi dia akan membakar gula itu. Jadi problem kita adalah makannya sudah manis-manis, tinggi karbohidrat, nggak gerak. Apalagi anak-anak sekarang, mereka mungkin waktu saya kecil keluar main, Yeah. sekarang mungkin duduk Sepedaan, main layangan, gadget. ya. Sekarang kan banyak gadget. Itu jadi mungkin salah satu faktor yang Betul. mempengaruhi ya, kenapa semakin meningkat ya jumlah. Betul. Penyebab diabetes itu adalah junk food. Ya. Tinggi gula, tinggi tepung ya. Lawannya real food. Real food ini basicnya adalah bisa plant food ya, seperti sayuran, ya, tumbuhan, dan juga hewani. Cukup mengkhawatirkan, Dok, melihat fenomena ini. Dan ini nggak hanya di kalangan orang kaya ya. Jadi di kalangan menengah ke bawah itu juga sangat mengkhawatirkan ya. Baik dewasa maupun anak-anak. Itu kan minuman-minuman saset yang manis ya. Snack-snack itu kan murah-murah harganya. Jadi kalau kita ingin lebih sehat kan, kita mengacu pada kemauannya Pak Presiden ya, bahwa kita akan transformasi kesehatan memperbaiki di hulu, ya kan? Nah, itu jauh lebih murah. Kalau kita perbaiki di hulu, berarti kita bicara masalah lifestyle, masalah pola makan. Nah, kalau anak-anak mungkin beda, kalau dewasa ini ya lebih ke habit ya, kebiasaan. Tapi kalau anak-anak ini kan mereka harusnya orang tua tanggung jawab ya. Ini juga mungkin mencerminkan apakah bukan saja pemahaman dari orang tua itu, tapi gaya hidup mereka mungkin ditularkan kepada anak-anak. Jadi ini mungkin kelihatan yang kan terjadi. Kita bilang genetik diturunkan ya. Bisa jadi yang diturunkan itu kebiasaan orang tua. Jadi yang kebiasaan orang tua yang buruk itu yang ditiru oleh anak-anaknya. Tidak semata-mata genetik faktor gennya ya. Karena kalau orang tuanya malas bergerak ya kan, pola makan seperti itu, anaknya juga akan meniru apa yang Oke, jadi profil ya dari ini tadi disebut ada 1.700, taruhlah 10% itu tipe 2, ada profil demografi maupun orang total, Mbak. Ya total ya seluruh Indonesia. 10%-nya tipe 2. Nah, 10% tipe 2 dari 1.700 ini ada profilnya nggak? Apakah mungkin lebih banyak di kota atau di daerah mana? Dan kira-kira profil dari keluarga seperti apa gitu? Apakah orang tuanya juga pengidap tipe 2? Ya, ada ini menarik supaya untuk melihat, karena setahu saya ya, Dok, Indonesia itu katanya cukup mengkhawatirkan tingkat peningkatan ininya diabetes tipe 2-nya khususnya. Jadi di data IDA itu ada di 13 kota besar ya. Yang paling banyak di Jakarta ya, di Jakarta. Ini lagi-lagi ini kan nanti terkait dengan awareness juga ya. Oh ya, mungkin karena lebih dicatat, orang banyak dilaporkan ya. Kemudahan akses ke rumah sakit. Kan tadi kan sekitar 70% pasien diabetes tipe 1 kan koma dibawa ke ICU. Settingnya selalu begitu seringnya nih. Koma dibawa ke ICU. Nah, untuk masalah detail lifestyle seperti apa, kami memang mesti telusuri lagi datanya ya. Tapi kan harus ada misalnya pola makannya seperti apa, pola hidupnya, berapa kali olahraga, merokok atau tidak, ini semua ada. Tapi bahwa sekitar 70%, jadi ada dari sekian anak obes, itu ada sekian persen yang diabetes. Dari anak yang diabetes dan obes itu, dari sekian remaja yang diabetes itu, 70%-nya obes.
Oke. 30% tidak obes. Jadi kelihatan ya, misalnya Kelihatan. kalau ya guru juga mungkin wah ini sudah Ya. beratnya melebihi dari normal, harusnya sudah langsung curiga kan. Betul. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan sindrom metabolik itu, selain obes, terutama obes sentral ya, perutnya buncit, nanti ada diabetes juga ya, gula darahnya tinggi, ada hipertensi. Itu satu paket biasanya, dengan trigliserid yang tinggi dan HDL rendah. Ini namanya sindrom metabolik ya. Dan ini nanti anak-anak obesitas itu kalau disertai dengan diabetes, mungkin dicek tensinya juga tinggi gitu, ya. Terus ada dislipidemia juga. Jadi memang ini betul-betul gaya hidupnya dan pola makan serta pola geraknya yang perlu kita perbaiki. Oke, kalau tipe 1 kita sudah tahu, autoimun tidak ada obatnya, yang terpenting dikontrol dengan menyuntikkan insulin karena Betul. kekurangan insulin. Tipe 2 karena pola hidup, lifestyle, makan dan lain. Berarti bisa di reverse dong, bisa disembuhkan lah istilahnya kalau lifestyle-nya diganti, makannya juga lebih sehat, sering olahraga. Gimana, Dok? Ya kalau sudah terkena tipe 2 ya, kalau teori yang dianut kan diabetes itu kronik progresif ya. Jadi dia biasanya dia bisa dikendalikan dengan perbaikan lifestyle. Karena lifestyle dulu nih kalau tipe 2. Ya, jadi harus turunkan gula darah yang ada di tubuh dulu ya. Ya, mungkin konsumsi karbohidratnya juga mesti mungkin Ditingkatkan. pilihan karbohidratnya yang kompleks ya, kemudian juga jumlahnya yang junk food dan sebagainya itu minuman manis itu juga memang mesti di stop ya kalau sudah diabetes ya. Tapi jangan sering-sering lah, Ya, misalnya jangan sering, nih, sekali seminggu atau pas ulang tahun. Mungkin juga ada kontrol obat-obatan Ya. tertentu ya. Tapi kalau yang tipe 2 ini ujungnya itu komplikasi mikrovaskuler namanya. Jadi kalau saya sering bilang tinggal pilih ada 5 kondisi Oke. akhir dia bisa mengalami retinopati diabetes yang bikin kebutaan, Buta, bikin gagal ginjal, cuci darah tiap waktu, kemudian bikin stroke, bikin serangan jantung, atau nyumbet di ujung-ujung ini bisa amputasi. Jadi nggak ada gangren enaknya. ya biasanya. Gangren. Itu ya. kenapa ya? Apakah karena asam sehingga bakteri? Karena gula darah tinggi itu kan susah sembuh kalau luka. Bakterinya susah diberantas. Jadi dia justru gangren. makan ya. Ya betul. Makan dan kalau dia ascending infeksinya naik itu mesti Tapi ini kan di dewasa, apa di anak-anak juga sama? Sudah itu butuh waktu. Oke. Butuh waktu. Jadi tidak secepat anak 6 tahun mengalami komplikasi itu, tidak. Dia butuh waktu. Mungkin beberapa tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun. Ketika mikrovaskuler itu selalu gula darahnya tinggi, ada AGES namanya ya, Advanced Glycemic End Product itu. Jadi gabungan antara gula dan protein yang mengendap kemana-mana, inilah yang bikin masalah di. Jadi degeneratif ya, istilahnya kita tuh digerogoti ya oleh ini, betul. oleh keadaan ini. Ya. Oke, kita mulai dari pola makannya. Apa yang dianjurkan untuk anak seusia dia dan berapa lama nih harus dipertahankan diet yang seperti ini? Ya, sebenarnya kan pemerintah kita nih dengan era mencegah stunting itu, kan dia slogannya adalah kaya protein hewani. Jadi gini, penyebab diabetes itu adalah junk food, tinggi gula, tinggi tepung ya, tinggi karbohidrat ya. Tinggi karbohidrat. Lawannya real food. Real food ini basicnya adalah bisa plant food ya, seperti sayuran, ya, tumbuhan dan juga hewani. Nah, ada penelitian menjelaskan nih, kalau anak itu diberi junk food, high glycemic index food, gula darahnya tinggi, turun, nanti indeks hungernya lebih tinggi. Kemudian total asupan kalori akan lebih tinggi juga. Tapi kalau dia dikasih real food yang tinggi protein hewani, dia nggak akan cepat lapar. Dia nggak cepat lapar. Nggak cepat lapar. Karena apa? Karena gula darahnya nggak melonjak-lonjak. Contohnya apa? Telur ini kan. Misalkan telur, yogurt, ikan, kalau produk susu ayam. kan sebenarnya kan kayak produk-produk susu sekarang banyak sekali produk-produk susu itu sebenarnya tapi susu yang nggak pakai kan gula. manis. yang nggak pakai gula. Kuncinya. Iya. Jadi gini, kalau pun susu itu tambahan. kan anjurannya kita nggak boleh banyak-banyak juga ya. Yeah. Mungkin sehari ya 1 gelas lah atau setengah gelas. Tapi ke arah real foodnya. Jadi anak itu dikenyangkan dulu dengan sesuatu yang membuat dia tumbuh kembang dengan baik, yaitu protein hewani. Karena makanan anak itu ada asam amino esensial sama asam lemak esensial. Jadi misalnya daging ayam, ikan. Ayam, ikan, hati ayam,
unggas. Kita bicara ini yang murah ya. Ya. Kalau Saya lihat steak ayam itu ini, kan ya ayam ini murah menurut saya, kan banyak sekali orang ini bisa beternak sendiri ya. Iya, enggak, dan juga ini selalu ayam kentak, dasar bukan ayam kentak. Bukan ayam bertepung. Bukan ayam bertepung ya. Bukan ayam janggut. Iya. Tetapi real food seperti tadi ikan kan murah di kita. Sumber daya ikan kita banyak. Kacang-kacangan kan juga. Kacang-kacangnya juga bisa. Cuman kalau untuk anak utamakan protein hewani dulu, Mbak. Oke. Karena itu mengandung asam amino esensial, sekaligus mengenyangkan, sekaligus mencegah stunting. Negara kita kan memerangi stunting nih, ya kan? Sebentar lagi memerangi diabetes dan obesitas. Betul. Jadi ini dengan pola sebenarnya jadi sekaligus nih memerangi stunting, sekaligus juga bisa menurunkan diabetes. Tapi ini kan perlu edukasi bagi orang. Betul. Ini dilakukan nggak oleh para dokter kita atau siapa yang ini? Karena mau tidak mau ini kan informasi yang harus diajarkan. Yeah. Kalau misalnya orang tuanya sibuk, nggak ada waktu untuk masak, boro-boro untuk semuanya harus siap saji, dan ini kan jadi challenge sendiri. Sementara kalau belanja ke supermarket itu isinya junk food, kemasan, Betul. dan minuman dan makanan yang isinya gula dan ini karbohidrat tinggi, itu kan tantangan dong. Ya, iklan di media belum masa lagi kita iklan. juga selalu itu kan. Menurut saya ini problemnya tuh lebih ke Betul. sini deh. Ya, jadi suara edukasi dari para pakar itu kalah oleh iklan-iklan yang kemudian dengan misleading ya. Ini kalau mau seger, ini dong tiba-tiba gula gitu ya. mau kerja dengan enak, tiba-tiba snacknya bergula tinggi gitu. Ini kan kalau apalagi anak-anak kan susah, kalau mereka kan sangat picky apalagi ya dia edik makannya. ya. Dia edik. Dan makanan ini kan lezat ya. Makanan junk food itu kan lezat, ya kan? Kalau real food itu enak aja. Kalau ini yang junk food enak banget gitu kan. Iya. Kita bergeser ke enak banget ke enak ini agak susah. Jadi memang butuh upaya keras kita semua. Kalau kita ingin memerangi diabetes, ya memang regulasi, misalkan masalah iklan-iklan junk food. Kalau di luar negeri itu udah ada tax untuk soft drink misalkan. Ya. Yang biasanya Sugar kalau tax. ukuran yang besar udah nggak Ya. boleh lagi ya. Ya. Ukuran harus lebih kecil, karena ukuran besar ya akhirnya dikonsumsi Betul. dalam satu Kemudian hari. juga mungkin bisa menggunakan pemanis yang non kalori, yang non sugar, ya kan? Ini sudah mulai banyak sebetulnya pemanis. Rasa manisnya dapat tapi bukan gula misalkan. Itu juga mungkin bisa jadi sebuah alternatif gitu. Karena Mbak, secanggih apapun rumah sakit, secanggih apapun dokter, sepinter apapun dokter, tidak pernah bisa memperbaiki penyakit degeneratif gara-gara gaya hidup. Dok, tadi pola makan, kalau pola hidup olahraga, Ya. itu dianjurkan untuk si anak kecil nih, orang tua nih harus menjadi contoh yang Sangat dianjurkan ya. Oleh karena karena itu, orang tuanya juga di depan komputer atau depan TV, anaknya depan video game. iya. Jadi kalau kita mau ini ya, mungkin kalau Pak Presiden itu mau kita transformasi kesehatan ke hulu ya, ayo kita perbaiki pola lifestyle. Jadi buat sarana olahraga, pelatih-pelatih kebugaran, pelatih olahraga itu di fasilitas umum, di puskesmas misalkan, di RT, di RW. Yeah. Sediakan digaji gitu kalau oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena olahraga ini sangat potensial untuk menyehatkan keluarga Indonesia ya, termasuk diabetes ini. Karena katakanlah kita agak kelebihan makan, dengan olahraga kan dibakar tuh, jadi nggak diendapkan, nggak macam-macam jadinya kan. Kalau olahraganya aktif, tapi kan orang tua juga kadang-kadang nggak tahu olahraga seperti apa yang bagus buat anak misalkan. Ini ada pakar-pakarnya ya. Jadi Tapi misalkan sebenarnya kalau anak disuruh main keluar, kejar-kejaran, yang waktu kecil kan banyak sekali permainan yang menyenangkan tapi di Betul. luar dan aktif gitu. ya disiapkan Iya. tempat bermain yang aktif ya. Kemudian kalau perlu dimasukkan ke klub-klub olahraga. Iya. Karena anak yang ada temennya berolahraga, klub badminton, klub renang, klub sepak bola, bela diri, itu kan sangat membuat anak lebih aktif lagi gitu.
Iya, kalau anaknya dari kecil sudah aktif, pola makannya sudah benar, dia kalau dewasa nggak akan diabetes ya. Tapi orang tuanya harus memberi contoh. Ini kalau orang Nah tuanya, ini dia, karena setahu saya justru jumlah yang penderita diabetes dewasa ini luar biasa Betul. semakin meningkat. ya kita ada epidemi penyakit tidak menular, Pak. Tahu kan? Ya. Diabetes itu menjadi epidemi, Karena padahal tidak berkaitan dengan menular. lifestyle ya. Iya. Bukan COVID-19 ini. Betul. Dia jadi Tapi epidemi. jauh lebih membahayakan karena tadi bisa jatuhnya ke jantung, Ya. gagal ginjal, bisa buta, bisa nanti harus amputasi, hipertensi dan lain sebagainya. Ini kembali ke anak yang usia 6 tahun nih, sudah makannya diperbaiki, Ya. sudah mulai olahraga, udah ikut klub badminton. Ini bisa di reverse kan? Maksudnya dia bisa sembuh total gitu dari diabetesnya. Jadi Maksudnya kalau ya, pankreasnya bisa, sekarang sudah berjalan dengan baik dan sel-selnya juga sudah mulai mengenal kembali, tidak resisten tapi lebih sensitif. kita berharap ya. Kita berharap ya. Sebab kalau Ini pankreasnya memang belum ada ini pembuktiannya. kalau jadi gini, emang ada beberapa teori ya. Kalau teori pertama diabetes itu kronik progresif ya, makin berat. Makin berat. Tapi- Walaupun diperbaiki, Ya, tetapi ada juga teori lain nih. Di beberapa buku misalkan diabetes code atau buku-buku yang lain tuh yang semacam itu diabetes itu bisa di reverse dengan perbaikan pola makannya. Ya, tadi itu kalau betul-betul meminimalkan Ya. asupan junk foodnya, dan nggak terus menerus. olahraga, ya tidak terus menerus, kemudian mungkin perlu kontrol obat dulu gitu ya, itu bisa dikontrol lah. Kita agak susah menyebut diabetes itu sembuh gitu ya. Tapi bisa dikontrol, dikendalikan supaya nggak jatuh ke alternatif yang mengerikan tadi itu. Karena itu yang menggerogoti biaya BPJS kita kan, yang penyakit-penyakit tadi itu. Iya, ya dan ini sayang apalagi kalau anak-anak ya, mereka dari kecil sudah menderita, ini kan pasti sangat berdampak pada pertumbuhannya, otaknya, karena dia tua sebelum waktunya. Betul. Ini kita waktunya sudah habis, dok, tapi saya ingin mungkin ada semacam saran, informasi, kemudian mengingatkan pada orang tua supaya lebih memahami apakah anaknya itu kira-kira menderita diabetes, apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya. Silakan, dok. Jadi kalau kita ingin menggalakkan upaya promotif preventif ya, itu yang paling murah penting. soalnya, Paling murah tapi mencegah. karena apa ya, bukan sesuatu yang urgent, jadi kadang sering dilupakan ya. Ya. Jadi kebiasaan hidup saya itu mesti mulai dari keluarga ya. Pola makan itu coba dari junk food beralih ke real food. Ya. Real food itu gampangnya makanan yang tidak pakai barcode. Karena semua Nggak ada itu di supermarket yang nggak pakai barcode, sekarang semuanya pakai barcode. namanya ultra processed food itu pasti ada barcode-nya kan. Nah kita kembali ke makanan yang nggak ada barcode-nya, ya. Hewani, segar, sayuran ya. segar, Yang ya, yang dimasak sendiri kalau bisa. Dan tidak ada tambahan gula. Ya, tidak ada added sugar. Kemudian juga aktivitas fisik ya. Ya. Itu is a must. Jadikan olahraga itu sebuah kebutuhan. Jadi jadwal bareng, olahraga bareng sekeluarga gitu ya. Dan kemudian kalau sudah kena, karena tipe 1 ini kan walaupun olahraga segala itu, dia bisa mengontrol, cuman tetap butuh insulin kan. Ya. Jadi Support ya terhadap support terhadap pasien-pasien ini, khususnya tadi yang perlu periksa gula darah sehari 6 kali itu ya, itu mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah ya. Kemudian juga dukungan komunitas ya, karena begitu gini loh, kalau anak sudah terkena diabetes itu bukan dunia sudah kiamat gitu, masih banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan asalkan dia terkontrol, mau diberi insulin terus-menerus, dan dia ikutlah gabung dengan komunitas yang bisa menyupport dia. Dan bisa jadi tumbuh menjadi dewasa yang sangat produktif. Betul. Dan Kan banyak bisa tuh orang-orang berkarir, hebat yang diabetes tipe 1 kan. Ya. Dan kalau sudah kena yang tipe 2 juga, tadi tetap lifestyle itu menjadi pilihan utama selain obat-obatan. Ya, sehingga dengan demikian kita ingin kalau sudah di hilirnya ngobatin stroke itu susah ya, nggak bisa dan mahal ya kan, ngobatin serangan jantung, cuci darah itu kan mahal juga. Jadi kita ingin memotong transformasi kesehatan itu di hulunya, dimulai dengan gaya hidup sehat.
Oke, jadi kita mulainya dari situ. Sebenarnya basic ya. Basic. Masalah kesehatan tuh harusnya tanggung jawab setiap orang yang punya tubuh. Betul, kan. iya. Jangan kita serahkan kepada pemerintah ya. Wah, Betul. pemerintah bantu saya supaya sehat, itu juga menurut saya, atau kita bergantung kepada dokter ya untuk mengedukasi, karena tubuh adalah tanggung jawab kita. Tapi menurut saya dalam hal ini Ikatan Dokter Anak juga harus terus-menerus mengedukasi, memberikan informasi kepada orang tua dan juga membantu kepada si anak-anak itu. Ini terus-menerus dilakukan ya? Iya, karena Mbak, secanggih apapun rumah sakit, secanggih apapun dokter, sepinter apapun dokter, tidak pernah bisa memperbaiki penyakit degeneratif gara-gara gaya hidup. Tapi riset terhadap penyakit ini terus-menerus dilakukan, ada penemuan-penemuan baru atau mungkin? Iya, IDAI juga terus melakukan penelitian, publikasi juga, awareness ke masyarakat tentang masalah ini. Tapi kita memang butuh kerjasama lintas sektoral ya untuk penyadaran masyarakat ya. Saya kira kalau kita mau transformasi kesehatan ke hulu, itu memang butuh tanggung jawab kita semua. Baik, dan juga intervensi terhadap ya dari segi komersilnya, orang sangat gampang sekarang untuk mendapatkan makanan yang tidak sehat, mungkin lebih mudah sekarang mendapatkannya ketimbang makanan yang real ini kan, dan juga lebih murah nih sekarang. Nah, ini. Lebih murah. Baik, Dr. Piprim, terima kasih banyak insight-nya, ini sangat-sangat menarik, menurut saya sangat penting ya, dan ini juga perlu kita ingatkan kembali, masalah kesehatan penting, apalagi harus dimulai dari diri sendiri. Kalau orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya, ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah diabetes pada anak-anak semakin meningkat. Ini harus kita segera cegah. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe.